selamat pagi Bu Daryati. Selamat pagi Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Jadi ini saya mau ngobrol-ngobrol berkaitan dengan supervisi nanti yang akan dilaksanakan di kelas 11 F11 ya Bu? Iya. Jadi kalau boleh tahu nanti topiknya tentang apa itu? Kalau untuk topiknya itu adalah pilihan karir sesuai dengan tipe kepribadian Pak. Lalu untuk tujuan pembelajarannya nanti kira apa yang akan disampaikan di kelas F11 ini? Untuk tujuannya ini nanti peserta didik itu dapat menunjukkan tipe kepribadiannya melalui asesmen tes, jadi diberikan tes seperti itu. Diberikan asesmen tes. Ya. Materi yang sangat menarik sekali. Terus kalau boleh tahu juga nanti kira-kira metode pembelajaran yang akan digunakan nanti menggunakan apa ya? Kalau untuk metodenya itu adalah experiential learning tadi. Experiential learning menggunakan pengalaman sehari-hari yang nantinya untuk pembelajaran mereka di kelas. Jadi terus untuk penerapannya berarti nanti menggunakan instrumen tes itu ya? Iya. Pakai yang punya bola atau iya, menggunakan yang punyanya Honda. Jadi ada lumayan banyak pertanyaan dari penjabaran masing-masing 6 tipe itu. Jadi nantinya itu peserta didik itu diharapkan ini dapat menentukan pilihan karir yang sesuai dengan tipe kepribadiannya. Itu untuk ucapan transportasi cukup dulu, nanti mudah-mudahan pelaksanaannya di kelas nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu. Jadi sama-sama Pak Adi. Sebelum kita mulai layanan kegiatan pada hari ini, saya absen dulu ya. Ahmad ada? Andreas? Andi? Aku. Antia? Apa? Bernardus? Chandra? Cornelius? Daniela? Elvita? Elvin? Fernando? Halo? David? Jonathan? Kaisa Tabina? Keisha? Laura? Vila? Iqbal? Marisa? Melati? Fadli? Noel? Nofrina? Orly? Raya? Regina? Rival? Tadi atau izin? Oh, acara keluarga. Setiani? Tania? Tata? Yulan? Zeneva? Sebelum kita ke topik utama, kita ice breaking
dulu ya sebentar ya. Silakan berpasang-pasangan. Jadi yang bertiga bergabung depan sambung sama Noel ya. Ini berpasang-pasangannya satu atau dua? Jadi ini yang bertiga. Padahal aku enggak punya. Oh iya Iqbal. Yang ada pasangannya boleh bertiga ya. Yang tidak ada pasangannya boleh bertiga. Ya silakan berdiri. Ada hadapan. Terus pemegang tapi semua atau bolpen intinya barang. Ekonomi Bal. Jadi boleh buku atau bolpen. Ucap apa? Iki wae, Bal. Aku mbak Yuki. Segala sesuatu yang kalau dipegang tidak rusak ya, tidak gampang rusak. Bulan yang bertiga sudah. Ya ini berada-ada ada kursinya ya. Jadi yang bertiga itu harus ada kursinya karena nanti harus pegang kursi juga. Ini. Oke, jadi langkah pertama cari buku atau bolpen. Boleh. Botol boleh. Jadi yang pertama kalau saya bilang tangan, kalian pegang tangan kiri kalian. Paham ya? Ketika saya bilang tangga, silakan pegang kursi. Karena ada kursi ya. Ketika saya bilang tangga, silakan kalian menganggap benda yang dipegang teman kalian. Paham ya? Oke, dalam hitungan 1 sampai 3 kita mulai ya. Kita coba dulu. Tangga. Tangan. Tangga. Itu yang aku tangkap tuh harus dikasih gini apa? Dipegang aja ya, yang lain yang punya benda itu berarti bisa mungkin dijauhkan. Jadi harus dia nggak halus gitu ya. Oke, paham ya? Tangga. Tangan. Tangga. Tangga. Saya mulai lagi. Tangga. Tangan. Tangan. Tangga. Tangan. Tangkap. Oke, bisa kembali ke tempat ya. Oke, pada hari ini saya akan membahas layanan mengenai pilihan karir sesuai tipe kepribadian. Jadi ini nanti tujuannya agar peserta didik dapat memahami tentang tipe kepribadian menurut teorinya Holland. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan tipe kepribadiannya melalui asesmen atau tes ya. Jadi nanti saya berikan LKPD untuk mengetahui apa sih tipe kepribadian kalian. Terus kemudian peserta didik dapat menentukan pilihan karir yang sesuai dengan tipe kepribadian. Jadi kedepannya
kalian tahu loh saya lebih ke arah karir yang mana. Kemudian ini ya 1 jam pelajaran ke depan saya minta kesepakatan dari kalian untuk tetap fokus, jadi mengikuti layanan dengan tidak main HP, ya bisa. Saling menghargai antar teman, gitu. Ketika mau ke kamar mandi boleh izin, gitu ya. Oke, sudah siap untuk mengikuti layanan berikutnya? Siap? Ya. Oke, saya tanya ya. Dari tadi kan judulnya pilihan karir sesuai dengan tipe kepribadian. Nah, apa sih yang kalian ketahui mengenai karir? Karir itu apa? Pekerjaan. Terus apa tadi? Masa depan. Terus apa lagi? Cita-cita. Keinginan. Oke, jadi benar ya, karir itu adalah rangkaian pekerjaan atau perwujudan diri untuk menjalani hidup dalam mencapai tujuan kita, jadi untuk masa depan gitu ya. Dalam menentukan karirnya secara tepat, seseorang membutuhkan proses atau waktu yang lama, jadi memang butuh proses lama, terutama untuk anak-anak SMA itu kan harus kuliah dan sebagainya, jadi prosesnya masih panjang. Tapi bukan berarti terus kalian kelas 11 itu masih leha-leha ya, jadi sudah harus menentukan arah pilihan. Seharusnya itu malah ini ya, mulai masuk SMA, mulai kelas 10 itu sudah penentuan mau masuk mana. Walaupun ternyata ketika kelas 11 ternyata masih dalam memilih kelas mungkin nggak sesuai, karena nilai kita kurang atau apa gitu ya. Oke, kemudian kepribadian. Apa yang kalian ketahui tentang kepribadian? Sifat, karakter, terus apa lagi? Watak. Ada yang tahu lagi? Jati diri. Kepribadian itu sesuatu yang menggambarkan ciri khas keunikan dari diri kita ya. Jadi intinya yang keunikan itu membedakan antara diri kita dengan orang lain. Oke, saya lanjutkan. Untuk macam-macam kepribadian berdasarkan teori Bola, di sini ada realistik ya. Jadi tipe yang pertama itu tipe realistik. Tipe ini lebih suka belajar dengan cara mencoba-coba. Jadi sesuatu hal atau praktek langsung apa yang kalian pelajari. Contohnya apa? Olahraga. Oke, terus apa kira-kira yang langsung praktek? bongkar mesin, Jahit, bongkar mesin, masak, itu bisa ya. Hitung-hitungan apakah iya? Yang praktek langsung ya. Itu kan kalau matematika lebih ke berpikir ya. Bisa dengan sopir, masinis, terus apa kira-kira? Pilot gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita ke tipe yang kedua ya. Investigatif. Tipe ini memiliki kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang bersifat akademik atau pengamat yang baik. Seperti tadi yang bilang teman kalian itu adalah lebih ke matematika, jadi lebih ke ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi dan sebagainya. Jadi lebih suka mempelajari sesuatu hal. Tipe yang berikutnya yaitu artistik. Tipe ini adalah orang yang suka dengan kegiatan kreatif seperti penciptaan seni, menulis, produksi film, dan bermain peran. Jadi orangnya penuh dengan imajinasi, gitu ya. Imajinasinya tinggi, gitu kan. Saya lanjutkan ya. Tipe yang berikutnya yaitu sosial.
Tipe ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain. Dan orang ini kebanyakan ini ya, sosok yang bersahabat, gampang ini ya, membantu orang lain, sebenarnya seperti itu. Biasanya lebih ke apa kira-kira yang cocok sama dia? Rawat magang. Kalau magang berarti apa? Langsung praktek langsung. Praktek langsung, gitu ya. Lebih ke psikolog dan sebagainya, gitu ya. Ada yang punya pendapat lain yang sosial itu lebih ke apa? Terjun ke masyarakat bisa apa kira-kira? Aktivis lingkungan bisa. Jadi lebih ke konselor itu juga bisa. Terapis, guru bersahabat dengan siswa ya. Oke, saya lanjutkan. Tipe selanjutnya yaitu enterprising. Tipe ini keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk mempengaruhi orang lain, memotivasi dan meyakinkan orang lain. Lebih ke modelnya marketing ya. Jadi merayu orang lain untuk tujuan tertentu. Jadi kira-kira bedanya apa? Enterprising sama yang sosial tadi. Kan sama-sama ini ya. Tadi yang satu membantu orang lain, yang ini kan mempengaruhi orang lain. Ada bedanya enggak? Apa? Sama banyak orang, pelayanan ya. Jadi intinya kalau yang sosial tadi lebih ke pelayanan terhadap orang lain. Marketing ya. Oke, tipe yang selanjutnya yaitu konvensional. Jadi tipe ini menyukai aktivitas yang terorganisir, rapi dan suka bekerja. Jadi lebih ke administratif, jadi lebih suka bekerja di balik ini ya meja. Atau istilahnya lebih ke administrasi, kekantoran. Jadi berhubungan dengan angka. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Atau tidak paham sama sekali? Yang pojok? Paham atau bingung? Paham ya? Ya tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai 6 tipe kepribadian berdasarkan teorinya Holland ya. Nah di sini saya akan memberikan tes ya, tes tentang kepribadian. Silakan kalian jawab dengan jujur sesuai dengan diri kalian. Jadi nanti silakan dicentangi pada ini ya kotak sebelum pernyataan ini. Boleh memilih banyak ya, jadi tidak dibatasi. Jadi meskipun di sini banyak, di sini juga banyak, itu boleh ya. Jika sudah selesai nanti silakan di total di setiap tipe-tipe ini. Sekitar 3 bulan yang lalu itu kita ketika jujur saya itu ketemu sama orang sedikit bukan ya itu masih ragu Pak. Iya manggil saya ketemu di situ Pak. Iya. Saya urutan, Pak. Ya. Pembedaan tekan.
di Meger. Udah 2 kali Pak di Meger. Gimana Pak? Maksudnya kesannya gimana Pak? Dan silakan dikerjakan ya. Iya, bayar Pak. Terus cuma apa-apa bayar ya Pak. Iya. Jangannya di depan pernyataan ya. Tuliskan di sebelahnya tulisan total poin. Jangan lupa diberi nama pada lembar pertama bagian atas ya. Total poinnya tapi kalau oke, jadi jika sudah selesai, silakan dari 6 tipe itu, silakan dicari mana yang paling banyak, silakan ditulis di pojoknya. Ya, boleh realistik gitu, atau R saja juga boleh. Jadi inisial huruf depannya. Jika ada yang sama, berarti silakan ditulis 2 jika totalnya sama. Ada yang sama ditulis juga dari itu campuran gitu.
Pak izin angkat telepon ya Pak. Yang sudah selesai dikumpulkan ya. Ya. Yo. Sosial promo.
Azan. Kayak sana. Ini nanti hasil dari tes kalian akan saya backup dulu ya. Jadi nanti saya kembalikan lagi setelah di WK. Dari layanan ini tadi, dari tadi materi yang saya sampaikan, dari tes yang saya berikan, kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapat dari kegiatan hari ini? Apa kira-kira? Oke, mengetahui tipe kepribadian, mengenal diri sendiri melalui apa? Oke, bagus ya komentarnya ya. Ada yang lain? Sudah sama-sama itu apa? Mengetahui Jadi harus paham ya, kalau bilang sama itu kan harus tahu tadi Marisa sama siapa tadi? Lauren itu menyampaikan apa, jadi harus paham ya apa yang disampaikan sama temennya. Baru kita berpendapat. Oke, jadi kesimpulannya kita dapat mengetahui tipe kepribadian, mengenali diri kita sendiri. Kemudian dengan hasilnya ini tadi, saya berharap kalian dapat mengetahui pilihan karir ke depannya seperti apa. Oke, jika ada yang ada hal yang mau ditanyakan atau masih bingung dengan pilihan karir, nanti bisa ikut bimbingan kelompok atau konseling individu. Sampai sini paham ya? Oke. Saya akhiri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Jeremy. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah datang ke ruangan ini. Untuk kaitannya dengan mulai tentang manajemen di kelas itu. Saya mau itu menyampaikan bahwa di kelas itu masalahnya anak kurang begitu aktif di kelas. Selain itu mungkin ada beberapa anak yang belum memiliki pemahaman karir yang sama seperti dengan sebenarnya juga menggunakan asesmen waktu itu asesmen itu. Jadi kemarin itu asesmen ini Pak, pilihan karir menggunakan dalam pengadilan. Jadi Yasek itu menggunakan dalam pengadilan seperti itu. Jadi di situ nanti anak itu masuknya di tipe yang mana. Jadi ada 6 di situ. Nanti sulit juga ada anak yang kurang campuran seperti itu. Dan di situ permasalahannya adalah ya benar Pak Adi bilang kalau ada anak yang belum aktif karena ini ya Pak ini masih bingung dengan apa walaupun ini masih 11 tapi kan harus sudah diberitahu dari awal kan jadi harus dilakukan tindak lanjut kan jadi memang harus konseling harus dengan bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Pertemuan ini nanti kita akan bahas tapi mau dapatkan hasil dari kita. Jadi untuk tujuan ini dicapai nanti kalau boleh tahu apa tujuannya? Jadi tujuannya itu kan siswa dapat menunjukkan
ini ya Pak, tipe kepribadiannya sesuai dengan minat karir. Jadi dapat menunjukkan tipe kepribadiannya melalui asesmen tes tersebut, sehingga harapannya siswa itu dapat menentukan pilihan karir itu apa. Terus untuk tindakan atau identifikasi yang sudah dilakukan selama di kelas selalu menggunakan teori riasek gitu. Jadi kalau di kelas lancar. Kalau di kelas lancar, jadi anak-anak juga mendukung hasil berjalannya layanan. Jadi ada SPT, ada tahap-tahapnya, itu anak-anak dengan baik. Ya mungkin memang anak-anak masih ada yang belum mau terbuka, istilah bahasanya yang Misalnya keseluruhan seperti sudah ada tapi anak juga bagus ya kelas meskipun ada satu waktu jadi Pak, karena kan kebetulan kemarin itu hari Jumat, di waktunya itu hanya 30 menit, sedangkan biasanya kan 45 menit karena ada kegiatan di pagi hari dari sebelumnya, sehingga jamnya kan dipotong sedikit, sehingga memang ya belum bisa ya memanage waktu. Terus untuk ketercapaian untuk juga apakah sudah tercapai dengan kalau ketercapaiannya itu mungkin ini ya Pak, belum full 100% sih, karena kan memang kalau karir itu lebih ke prosesnya itu memang panjang, tidak bisa hanya sekali pertemuan langsung jadi seperti itu, enggak, tapi masih ada tahap-tahap yang lain. Jadi anak-anak konsultasi seperti itu, mungkin dari setelah implementasi karena mungkin saya masih bingung Bu, saya ingin konsultasi, mungkin bisa dengan langsung individu atau dengan kelompok. Jadi untuk aspek-aspek yang dikembangkan itu sudah sampai atau masih belum sebelumnya. Kalau aspek-aspek yang ingin saya kembangkan itu kan lebih ke pemahaman jadi tahu, oh saya minatnya di mana, kemudian kan juga dapat merencanakan karir ke depannya. Ya mungkin itu kan belum begitu ini sih Pak, karena memang biasanya anak-anak lebih ke nanti ketika kelas 12-nya saat sudah mau mendaftar baru bingung, baru bilang sama orang tua atau konsultasi sama orang tua pengennya ini dan sebagainya. Biasanya ada beberapa anak yang seperti itu Pak, jadi ini masih kelas 11 masih sampai dulu, padahal harusnya begitu masuk di SMA itu harus sudah mulai perencanaan karir seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang nanti yang sangat dicapai itu akan diberikan program khusus. Ya, mungkin itu dulu Pak, awalnya mungkin beberapa dulu karena mungkin ada beberapa siswa. Nah, ketika tidak paham lagi akan dilakukan dengan konseling, kemudian bisa dilakukan lagi dengan konseling individu. Mungkin jika yang tidak mau terbuka, istilahnya kok biar saja ditanya dan sebagainya seperti itu, kita kan bisa menganalisis bahwa itu. Nah, siapa saja anak yang mungkin belum mau menyampaikan pilihan minat karirnya di situ, jadi melakukan pendataan seperti itu. Kalau bisa yang sudah dilakukan oleh ini, nanti akan diberikan itu berupa bimbingan atau perencanaan yang belum sebelumnya tentang rencana karir ke depannya. Terus kalau boleh di skala itu dari skala 1 sampai 10, nah kira-kira yang kemarin itu sudah ada di skala berapa? Kalau kemarin tuh mungkin masih di skala 8 ya Pak. Jadi meningkat dari sebelumnya. Jadi kan jadi misalnya ada 100 anak itu sudah 80%. Ini sudah tercapai. Terus untuk ke depan rencana tindak lanjutnya apa yang akan Ibu tadi lakukan dalam kelas ini menjadi
itu kan juga tidak bisa selesai satu kali. Jadi bisa 1, 2, 3 kali itu pun juga kadang-kadang di saat kelas 12 nanti mendaftar itu pun kadang konsultasinya jurusan apa nanti mendaftar jadinya beda seperti itu. Jadi biasanya guru BK itu bekerja sama di SMA 1 biasanya ada lebih ke jadi edify, jadi pameran pendidikan. Jadi ada yang modelnya buka stand seperti itu atau yang mereka mengisi di kelas-kelas seperti itu. Jadi biasanya dari alumni jadi dari kampus mana mereka akan sosialisasi di kelas dari kampus swasta maupun universitas. Gimana sih dari ini? Jadi sudah ada rencana yang akan diteruskan bukan yang dilaksanakan. Ini mungkin lebih mau teruskan atau mungkin sudah. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kami semakin semangat lagi dalam memberikan pembelajaran yang menarik. Nah, sebentar lagi update